Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Hiradatul Ais dengan NIM lahir 423 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis saya pada mata kuliah Bisnis Digital untuk kasus nomor 3 dengan judul Rencana Strategi Peningkatan Kepercayaan dan Konversi pada Platform Ekspor Nusantara. Next. Nah, sebelumnya kita masuk ke latar belakang. Apa sih latar belakang yang mempengaruhi terjadinya masalah di kasus ini? Jadi, latar belakangnya yaitu Expo Nusantara memiliki trafik yang tinggi namun konversi yang rendah akibat kurangnya kepercayaan pengguna dan pengalaman pengguna yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan trust dan perbaikan UX untuk mendorong transaksi. Jadi, latar belakang permasalahan utama yang terjadi di kasus ini yaitu kurangnya tingkat kepercayaan dari sisi user ke sisi platform. Jadi, untuk platform ini sendiri itu pada awal mulai rilis hingga 6 bulan pertama mendapatkan banyak sambutan hangat dari para user dan juga masyarakat awam dan mereka sudah mampu menarik banyak sekali masyarakat pada 6 bulan pertama disebabkan juga oleh marketing digital mereka yang terbilang agresif. Namun setelah itu traffic mereka tuh tinggi tapi konversinya rendah. Itu disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan tingkat kepercayaan para user. Sehingga user itu hanya sampai di tahap untuk melihat-lihat tapi tidak sampai di tahap pada pembukingan atau pemesanan. Seperti itu. Oleh karena itu terjadilah masalah di kasus ini. Next. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke analisis penyebab dari rendahnya konversi tersebut. Di sini saya telah mengambil dari dua sisi. Yang pertama yaitu dari sisi user atau sisi pengguna, yang kedua yaitu dari sisi platform. Di sisi user setidaknya ada tiga poin utama yang menyebabkan rendahnya konversi. Yang pertama, tidak percaya pada platform. Yang kedua, proses booking yang ribet. Dan yang ketiga, beresiko tinggi. Jadi, menurut user atau para pengguna, ini adalah tiga hal utama yang menjadi pemicu atau penyebab dari mereka ini tidak melakukan proses pembukingan di aplikasi Explore Nusantara ini sehingga menyebabkan rendahnya konversi. Kemudian dari sisi platform setidaknya ada empat alasan. Yang pertama itu tidak ada sistem verifikasi yang kuat. Yang kedua UX atau UI yang buruk. Yang ketiga sistem review yang lemah dan yang terakhir UMKM belum siap dengan digital. Salah satu masalah, salah satu pemicu dari Salah satu pemicu masalah ini juga disebabkan oleh UMKM yang belum siap terhadap digital atau rendahnya literasi digital dari para UMKM atau host yang mempunyai wisata wisata tersebut, sehingga menyebabkan rendahnya konversi seperti itu. Next. Oke, selanjutnya kita akan membuat positioning yang baru atau new positioning. Positioning itu apa sih? Positioning itu gampangnya dikenal sebagai tagline. Jadi, produk kita ini mau dikenal sebagai apa, jasa kita ini mau dikenal sebagai apa, yang membuat orang-orang tuh sekali melihat atau sekali mendengarkan kata-kata tersebut langsung terpikir oleh produk kita. Itulah yang dinamakan dengan positioning. Nah, bagaimana sih cara kita untuk membuat positioning? Yang pertama, kita kenali dulu masalah utama dari produk kita ini apa. Setelah kita mengenali masalah utama itu, kita lihat ini keunggulan yang kita miliki itu apa dan juga yang menjadi pembeda di antara para pesaing-pesaing yang lain. Kemudian dari ketiga komponen utama ini kita gabungkan menjadi satu dan kita bisa membuat positioning yang baru. Di sini kita telah membuat positioning yang baru untuk Explore Nusantara yaitu platform wisata lokal terpercaya dengan layanan terverifikasi dan pengalaman autentik Indonesia. Jadi masalah utama dari kasus ini kan tadi itu kepercayaan. Jadi kita di sini menaruh tagline yaitu platform wisata lokal yang terpercaya. Jadi sudah ada satu kata kunci utama yaitu terpercaya. Dengan adanya kata kunci terpercaya ini akan membuat user itu lebih tertarik lah, lebih kayak wah, oh ini terpercaya nih kayak gitu.
Terus tuh tadi keunggulan kita yaitu terverifikasi. Jadi kita menyediakan layanan dan juga wisata yang tentunya sudah jelas terverifikasi, tentunya sudah lewat masa verifikasi. Terus tuh pembeda kita di antara para pesaing lain tuh apa? Kita ini menyediakan pengalaman yang autentik dengan budaya Indonesia. Jadi ketiga komponen atau ketiga masalah utama tadi kita gabungkan menjadi satu sehingga kita dapat membuat positioning yang baru. Next. Oke, selanjutnya kita ke UI Booking Flow dan juga UX Trust. Salah satu penyebab juga kenapa konversi dari Expo Nusantara ini bisa rendah, itu karena menurut user atau menurut pengguna, proses bookingnya itu terlalu ribet dan terlalu panjang. Kan biasanya yang kalau mau berlibur gitu, yang melakukan pemesanan itu atau pembookingan itu kan biasanya orang tua ya. Nah, orang tua itu eh, tidak banyak yang sudah melek digital. Banyak juga dari mereka yang kurang literasi digital atau belum siap dengan digital. Jadi, menurut mereka kalau misal alur pembukingannya terlalu panjang dan juga terlalu ribet, itu akan membuat mereka berhenti di tengah jalan atau tidak sampai ke tahap akhir yaitu pembukingan. Jadi di sini kita sudah ulang atau atur kembali UI booking flow atau alur booking. Jadi di sini terhadap 5 langkah saja. Yang pertama yaitu pilih pengalaman. Jadi di sini kita bisa pilih kita mau ke kota mana, ke wisata yang mana, semuanya sudah ada dan yang pasti sudah terverifikasi. Yang kedua, kita bisa pilih tanggal dan juga jumlah tamu yang berkunjung. Kita misal mau berkunjung 3 hari 2 malam dengan 2 dewasa dan juga 1 anak kita bisa pilih. Lalu yang ketiga ke detail pemesanan di situ akan dilampirkan semuanya mulai dari totalnya berapa, apakah ada biaya tambahan atau biaya layanan lainnya, semua telah ditampilkan di detail pemesanan. Yang keempat, kita pilih ke metode pembayaran. Metode pembayarannya ada banyak, bisa melalui e-wallet ataupun transfer bank, virtual account dan sebagainya. Lalu, tahap yang terakhir yaitu tinggal konfirmasi jika sudah melakukan pembayaran. Setelah melakukan konfirmasi, kode booking kita akan diserahkan di email ataupun kita sendiri bisa lihat di aplikasi Explore Nusantara di bagian pesanan saya. Itu merupakan UI booking flow atau alur booking yang sederhana yang sudah dirancang ulang hanya menjadi 5 langkah saja. Terus selanjutnya itu UI. Selanjutnya yaitu UX Trust. UX Trust itu apa sih? Ini tuh penting banget di sini karena masalah awal banget, masalah utama yang paling awal banget itu adalah kepercayaan. Nah, dengan adanya UX Trust ini akan membuat user itu bisa lebih percaya sama produk kita, sama website kita gitu. Nah, di sini ada beberapa UX Trust. Yang pertama ada Verified System dan juga Verified Review System. Jadi, Verified System tentunya host dan UMKM atau yang memiliki wisata tersebut sudah harus terverifikasi. Dengan cara apa? Dengan cara mendaftarkan identitas mereka dan juga menunjukkan foto asli dari wisata mereka tersebut. Sehingga nanti akan diproses oleh sistem dan juga jika memang sudah melewati tahap pemrosesan oleh sistem, nah itu akan otomatis ada label bahwa host itu sudah terverifikasi seperti itu. Terus untuk yang verified review system ini, jadi yang boleh melakukan review adalah orang yang memang sudah pernah melakukan pemesanan di situ, sudah pernah merasakan experience-nya eh, mendapatkan layanan tersebut. Jadi caranya adalah yaitu dengan satu satu tiket atau satu konfirmasi pemesanan untuk satu review. Jadi jika mereka sudah pernah ke sana 2 kali, mereka akan bisa mereview sebanyak 2 kali. Ini mencegah adanya kebohongan review, kayak misalnya semacam buzzer gitu-gitu. Jadi alangkah baiknya memang yang mereview adalah orang yang pernah benar-benar sudah merasakan hal tersebut. Selanjutnya ada juga apa namanya transparent information atau informasi yang transparan. Jadi di detail pesanan itu sudah dijelaskan semuanya, sudah dilampirkan sehingga user ini tidak merasa dibohongi ataupun dicurangi karena adanya informasi-informasi yang ditutupi. Semuanya sudah dijelaskan setransparan mungkin. Selanjutnya ada chat dan juga bantuan. Jadi sebelum melakukan pemesanan, jika memang masih bingung tentang alur pemesanan atau tentang
pilih pengalaman mau kemana, bisa tanya di chat dan juga bantuan yang tersedia di Explore System. Di situ ada semacam bot yang akan membantu menjelaskan. Oke, untuk selanjutnya yaitu sistem pembayaran vintage. Jadi, next. Nah, jadi di sistem pembayaran vintage ini, Explore Nusantara menyediakan berbagai macam pilihan. Jadi, berdasarkan Vintage. Vintage itu adalah financial technology. Yang pertama, Explore Nusantara menyediakan banyak pilihan pembayaran. Bisa menggunakan dompet digital seperti GoPay, ShopeePay, OVO, dan juga semacamnya seperti itu. Terus bisa juga melalui QRIS, ataupun transfer dari bank manapun, bisa dari Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, dan lain-lain. Terus yang kedua, Explore Nusantara ini juga menggunakan escrow system. Apa sih escrow system? Jadi escrow system itu uangnya ditahan dulu oleh platform, kemudian diberikan ke UMKM jika layanan selesai. Jadi selama user menggunakan layanan tersebut, uangnya belum diberikan. Uangnya hanya akan diberikan jika memang layanannya sudah selesai semua. Dan yang ketiga ada refund system, yaitu uang dapat kembali jika hasilnya tidak sesuai. Misal di tengah perjalanan ada hal yang tidak sesuai dengan deskripsi yang sudah tertera di halaman Explore Nusantara, itu eh, user bisa mengadukan semacam komplain ataupun keberatan. Kalau memang itu sudah di luar dari perjanjian, uang akan bisa kembali ke sisi user. Itulah gunanya dari escrow system tadi. Terus yang keempat yaitu keamanan, tentunya verifikasi dan enkripsi data para user juga sudah diamankan oleh sistem, jadi tidak akan ke kebobolan lah istilahnya untuk proses keamanannya seperti itu. Next. Next. Hmm, gambarnya belum muncul ya. Oke, selanjutnya ada strategi onboarding untuk UMKM. Jadi tadi kan di awal sudah sempat saya singgung, UMKM-nya atau hostnya ini tuh merasa kesulitan karena banyak dari mereka yang belum tahu caranya menggunakan aplikasi berbasis digital seperti ini karena kurangnya literasi digital atau ketidaksiapan mereka terhadap digital. Jadi baik, saya lanjutkan untuk penjelasan selanjutnya yang tadi sempat terputus. Selanjutnya ada strategi onboarding untuk UMKM. Jadi tadi kan salah satu alasan utama, alasan yang membuat rendahnya aplikasi juga karena UMKM belum siap tentang digital-digital ini. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Di sini kita menyediakan empat cara. Yang pertama yaitu edukasi, yang kedua pendampingan, standarisasi, dan yang terakhir insentif. Untuk edukasi sendiri, di sini kita akan mengajari cara para UMKM tersebut untuk cara bagaimana sih cara mengupload produk yang bagus, cara mengupload foto yang bagus, terus tuh bagaimana cara membuat deskripsi yang menarik sehingga membuat para wisatawan akan tertarik dengan
produk wisata mereka. Terus selanjutnya kita akan memberikan mereka pendampingan. Nantinya akan ada dari tim Explore Nusantara yang membantu UMKM dan juga tidak dilepas begitu saja. Jadi akan dibimbing dan juga didampingi UMKM tersebut. Terus yang ketiga ada standarisasi, sebagaimana yang sudah saya singgung sebelumnya di UX Trust bahwa host atau UMKM ini harus sudah terverifikasi. Tentunya harus melewati standarisasi dari platform Explore Nusantara itu sendiri yang menyebabkan tidak adanya host atau UMKM bodong yang akan menipu para user. Yang terakhir yaitu dengan insentif atau memberikan bonus untuk UMKM yang performanya bagus. Nah, di sini di bawah sini juga terdapat bagaimana cara bagi para UMKM atau host yang ingin mendaftarkan produk mereka di Ekspor Nusantara, yaitu yang pertama mereka bisa melakukan daftar dan juga verifikasi, yaitu isi data diri dan juga dokumen-dokumen. Yang kedua yaitu buat listing atau tambahkan informasi berupa foto asli, terus tuh fasilitas dan juga harganya berapa. Tentunya fotonya foto yang sudah terverifikasi atau foto yang benar-benar nyata gitu. Terus yang ketiga yaitu mengelola pesanan, terima pesanan dan juga layani tamu dengan baik. Dan yang keempat, mendapatkan ulasan dari tamu atau user. Dan yang terakhir, akan mendapatkan penghasilan. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya yaitu kontribusi ke negara dan juga masyarakat jika ekspor Nusantara ini sukses dan juga berhasil. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu akan meningkatkan ekonomi lokal. Yaitu UMKM akan mendapatkan penghasilan. Tentunya dari banyaknya para wisatawan akan membuat ekonomi bagi para warga lokal itu meningkat. Terus yang kedua, bertambahnya lapangan kerja karena adanya guide dan juga penjaga homestay dan lain-lain yang akan memberikan lapangan kerja baru bagi para warga lokal. Yang ketiga, yaitu budaya lokal terjaga karena yang disajikan di Expo Nusantara ini adalah wisata budaya yang otentik dengan Indonesia. Tentunya akan membuat wisata budaya tersebut semakin dikenal baik di dalam negara maupun mancanegara. Lalu yang selanjutnya ada pemerataan pariwisata. Jadi yang dikenal di Indonesia tidak hanya Bali dan juga Jakarta. Eh, Kedepannya akan lebih merata lagi untuk pariwisata di Indonesia seperti ada juga di NTT, ada di Pulau Jawa, di Kalimantan, dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan nantinya Indonesia tidak hanya dikenal dengan hanya Pulau Bali ataupun Jakarta saja. Terus yang terakhir yaitu devisa negara meningkat karena banyaknya para wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia untuk merasakan experience di pariwisata otentik Indonesia ini. Next. Oke, tibalah kita di kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kasus ini yaitu Explore Nusantara mengalami konversi yang rendah karena kurangnya kepercayaan dan pengalaman pengguna yang belum optimal. Selanjutnya, solusi utama yang dapat diberikan adalah membangun UX Trust System, memperbaiki alur booking menjadi lebih sederhana, dan juga meningkatkan kualitas layanan. Dengan strategi ini, kepercayaan meningkat, konversi pun akan naik, dan UMKM lokal juga ikut berkembang. Next. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan juga kesalahan kata yang datang dari diri saya sendiri, saya mohon maaf jika belum sempurna juga presentasinya. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.